Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Pagi ini saya menerima sebuah WhatsApp dari senior Jenderal Purnawirawan TNI dan isinya tentang klarifikasi dari Ketua Legiun Veteran RI Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Saiful Sulun dan juga Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Bapak Letnan Jenderal TNI Kiki Syahnakri. Jadi di dalam WhatsApp-nya itu isinya adalah semacam disebutnya klarifikasi dan ini berkaitan dengan statement Pak Tri Sutrisno bahwa Purnawirawan TNI Polri mendukung untuk perubahan RUU HIP menjadi RUU PIP atau RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya sudah coba klarifikasi apakah ini apakah ini memang sahih, ini surat dari para Pak Saiful Sulun dan Pak Kiki Syahnakri atau bukan, karena saya coba search di media mainstream, berita ini belum muncul. Tetapi saya mendapat konfirmasi dari seorang purnawirawan jenderal lainnya bahwa iya, itu diposting sendiri oleh Pak Kiki Syahnakri di WhatsApp atau di WhatsApp grup para purnawirawan TNI AD dan TNI lainnya. Jadi insya Allah sejauh ini bahwa ini adalah valid infonya. Jadi di dalam surat klarifikasi ini disebutkan bahwa Pak Saiful Sulun yang ditandatangani oleh Pak Saiful Sulun dan Pak Kiki Syahnakri disebutkan bahwa ini gini, redaksinya bunyinya begini. Sehubungan dengan pernyataan dukungan Bapak Tri Sutrisno terhadap rancangan Undang-Undang PIP dan sebagai pengganti RUU HIP, seperti telah diberitakan dalam media, bersama ini kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut. Satu, keikutsertaan kami, Saiful Sulun dan Pak Kiki Syahnakri mendampingi kunjungan Bapak Tri Sutrisno ke MPR adalah atas permintaan beliau. Selain itu, keikutsertaan kami tersebut sebagai bentuk hormat kepada beliau sebagai senior TNI. Jadi memang kalau dari sisi senioritas Pak Tri Sutrisno ini, ya, lulusan dari Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK Bandung tahun 59. Jadi korps beliau adalah korps ZENI, korps teknik. Sementara Pak Saiful Sulun ini adalah angkatan pertama dari AMN, Akademi Militer Nasional tahun 60. Jadi 1 tahun di bawahnya. Kemudian Pak Kiki Syahnakri ini, Letnan Jenderal Kiki Syahnakri ini lebih muda lagi nih. Beliau adalah lulusan dari Akabri tahun 71. Jadi wajar kalau mereka adalah junior dan menaruh hormat pada Pak Tri. Jadi mereka, menurut pengakuan Pak Saiful Sulun dan Pak Kiki Syahnakri, mereka diajak atau diminta ikut oleh Pak Tri Sutrisno. Nah, kemudian kedua, disebutkan bahwa benar bahwa pada kesempatan itu dibicarakan tentang RUU HIP dan RUU PIP. Dalam hal ini posisi LVRI dan PPAD atau Legiun Veteran bersama dengan organisasi purnawirawan TNI Polri lainnya tetap konsisten menolak RUU HIP. Ini klarifikasi yang disampaikan oleh keduanya. Adapun keberadaan RUU PIP, kami tegaskan bahwa dalam dialog tersebut tidak ada pernyataan bahwa kami menyetujui RUU PIP. Nah, ini pernyataan dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Pak Saiful Sulun sebagai Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia dan Pak Kiki Syahnakri sebagai Ketua Umum PPAD. Nah, ini menarik sekali karena setelah 1 hari setelah Pak Tri berkunjung ke bertemu dengan pimpinan MPR ini tanggal 2 Juli, Kamis tanggal 22 Juli, 1 hari kemudian, yakni hari Jumat tanggal 3 Juli, pimpinan MPR dipimpin oleh Bambang Susatyo dan termasuk Pak Zulkifli Hasan dan Asrul Sani dan lain-lain berkunjung ke PBNU. Dan setelah pertemuan tersebut, kemudian ada muncul statement dari Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa PBNU mendukung perubahan dari Undang-Undang HIP menjadi RUU PIP. Nah, ini juga dikonfirmasi ketika kemudian sore harinya, atau sebenarnya pada saat yang hampir bersamaan, hanya agak terlambat sedikit, di PP Muhammadiyah
berkumpul para pimpinan ormas keagamaan, baik dari kalangan Islam, Kristen dan Hindu, Buddha juga hadir semua. Pada waktu itu Sekjen PBNU terlambat hadir karena karena menurutnya dia baru saja mendampingi Pak Agil Syirat untuk bertemu dengan para pimpinan MPR. Jadi kalau kelihatannya ini cukup menarik karena kemudian mengapa MPR, pimpinan MPR Bambang Susatyo yang proaktif untuk mendorong adanya perubahan ini. Karena kalau kita mengikuti berita-berita di media massa sebelumnya, kita tahu bahwa posisinya PDI yang disalahkan dalam kasus rencana undang-undang pembinaan ideologi Pancasila ini. Kemudian kan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari keagamaan maupun dari para purnawirawan TNI sangat keras. Bahkan kemudian kan kalau tidak salah pada tanggal 19 Juni Presiden Jokowi bertemu dengan para purnawirawan TNI yang juga dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno di Istana Bogor, dan pada pertemuan itu Pak Jokowi menyatakan beliau tidak tahu menau tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Mengapa? Karena itu merupakan undang-undang inisiatif dari DPR. Jadi saya tidak tahu menau, kata Pak Jokowi pada waktu itu. Posisi inilah yang kemudian membuat PDIP merasa seperti ditinggalkan. Dan kemudian Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua MPR Basyarah menyatakan bahwa partai-partai lain balik badan gitu. Karena menurutnya sebelumnya partai-partai lain atau fraksi-fraksi lain di DPR juga mendukung usulan ini, dan pada waktu itu Basarah juga menyatakan usulan itu bukan berasal dari PDIP tapi dari fraksi lain. Dari fraksi mana dia tidak pernah mau menyebutkan karena menurut dia itu tidak etis. Hanya kemudian dalam perkembangannya setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa PDIP bersedia menarik usulan memasukkan asas-asas Pancasila yang disebutkan sebagai Trisila dan kemudian Ekasila, dan juga kemudian memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 berkaitan dengan pelarangan dan pembubaran PKI sebagai organisasi atau Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi parpol di Indonesia. Nah, kemudian tak lama kemudian Basyarah menyatakan bahwa PDIP ingin mengembalikan RUU HIP ke nomenklatur sesungguhnya, yakni PIP. Jadi secara tidak langsung Basyarah menyatakan bahwa kami tidak pernah seperti disebutkan sebelumnya juga tidak mengusulkan itu, tapi nomenklaturnya adalah RUU PIP. Memang ini dua hal yang berbeda antara haluan ideologi Pancasila dengan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, dari rangkaian cerita ini menjadi menarik. Mengapa kemudian saya menduga ini ada semacam gerilya politik untuk menyelamatkan PDIP. Kira-kira mereka berharap kalau toh jangan sampai kemudian sama sekali dibatalkan sebagaimana tuntutan banyak kalangan, misalnya dari HIP, tapi kemudian kalau digeser ke RUU PIP toh masih ada sama-sama Pancasilanya. Jadi PDIP tidak sepenuhnya kehilangan muka. Nah, soal ini kemarin PDI memang cukup babak belur dengan isu ini. Bukan hanya kalangan umat beragama, tetapi kalangan TNI dan para purnawirawan TNI Polri juga menentang undang-undang RUU ini. Salah satu isu yang paling disoroti adalah kemungkinan bangkitnya kembali komunisme dan juga mengubah rumusan Pancasila dari Ekasila, dari Pancasila menjadi Trisila dan kemudian Ekasila, gotong royong. Tetapi kalau kita mengamati kita kemudian mencoba membuka-buka baik anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta visi misi dari PDIP, sebenarnya sikap ini sangat konsisten. Kita bisa membaca pada mukadimah di ADART-nya PDIP, misalnya kita bisa bacakan. Nah, pada mukadimah PDIP disebutkan bahwa
PDI Perjuangan memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Ini konsisten nih kata 1 Juni 1945. Partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosionasionalisme dan sosiodemokrasi, Trisila, serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Ekasila. Selain itu, bagi PDIP, partai merupakan wadah komunikasi politik untuk mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara dengan cara membumikan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai teori perjuangan sekaligus tujuan dari perjuangan politik. Jadi kelihatannya memang ini konsisten dan tentu saja seperti kita ketahui di DPR RUU itu juga diajukan oleh PDIP dan kemudian ketua panitia kerjanya juga kader PDIP yakni Rieke Diah Pitaloka. Tetapi tentu saja situasinya PDIP saat ini sedang terjepit. Kalau saja mereka bisa berhasil menggiring dan mengubah RUU HIP menjadi PIP, setidaknya wajah mereka bisa terselamatkan. Tetapi apa yang jadi persoalan sebenarnya selain masalah pelarangan TAP MPR, pelarangan dari TAP MPRS terhadap ideologi dan partai politik PKI, yang kita juga menyoroti adalah persoalan ngototnya PDI memasukkan formula Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno pada pidato tanggal 1 Juni ketika berlangsung sidang pertama BPU PKI. Kemudian kalau kemudian PDI tetap ngotot itu menjadi rumusan Pancasila, ini kan akan menjadi satu persoalan tersendiri. Mereka sudah berhasil menetapkan hari lahir Pancasila menjadi tanggal 1 Juni yang setiap tahun kita peringati. Nah, yang jadi masalah kalau kemudian PDI ngotot seperti itu, bisa juga kekuatan-kekuatan partai lain atau katakanlah umat Islam akan tetap ngotot menggunakan Pancasila sebagaimana rumusan dari 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Padahal kemudian kan tarik-menarik itu berujung pada disepakati rumusan Pancasila seperti yang kita pakai saat ini, yakni rumusan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi makanya sampai sekarang soal peringatan hari lahir Pancasila itu masih terus menjadi kontroversi karena banyak kalangan terutama yang bahkan para ahli hukum tata negara yang menganggap bahwa hari lahir Pancasila itu bukan 1 Juni tetapi tanggal 18 Juni 1945. Kita ikuti apakah gerilya-gerilya politik menyelamatkan PDI ini akan berhasil atau kembali mentok mendapat perlawanan seperti halnya RUU HIP. Meskipun kalau dari kalangan TNI mengusulkan seperti dikatakan oleh Pak Tri Sutrisno, semua rumusan yang di PIP itu berbeda sekali dengan HIP. Tetapi kalau kita membaca tadi surat klarifikasi dari Pak Saiful Sulun dan Pak Kiki Sanakri, ternyata posisinya sampai sekarang para purnawirawan TNI masih sama menuntut RUU HIP itu dibatalkan. Jadi tidak ada pembahasan soal mendukung menjadi RUU PIP. Sikap yang sama juga dari partai-partai dari kekuatan-kekuatan umat dan ormas tertentu. Nah, soal apakah betul PBNU sudah mendukung ini tentu kita perlu klarifikasi lebih lanjut. Tetapi yang jelas setelah pertemuan dengan Said Agil Syirat, Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan bahwa PBNU mendukung soal itu. Kita ikuti perkembangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.